Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah... Permisi Mas Gibran, setahu saya green itu artinya hijau, berarti rumput. Job artinya pekerjaan. Kalau disimpulkan berarti pekerjaan mencari rumput. Apakah itu ngarit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, amin ya robbal alamin, dan semoga dimudahkan ya rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Sahabat channel, setelah gerah Gibran ini sering sekali ditagih dengan janji 19 juta lapangan pekerjaan, dan akhirnya mengaku ya bahwa sesungguhnya dia hanyalah sebagai pembantu presiden, dan ini mengundang kegeraman dari netizen. Kita saksikan saja seperti apa videonya dan apa benar ya bahwa dia hanyalah sebagai pembantu ya. Nah, kita coba putar dulu lah videonya ya. Selamat menyaksikan. Kan tidak ada yang namanya visi misi wapres, program wapres. Yang ada visi misi presiden dan program presiden. Permisi Mas Gibran, apa Mas Gibran lupa menyebutkan visi misi waktu debat cawapres kemarin? Itu Mas. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah... Permisi Mas Gibran, setahu saya green itu artinya hijau, berarti rumput. Job artinya pekerjaan. Kalau disimpulkan berarti pekerjaan mencari rumput. Apakah itu ngarit? Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Ternak. Ya nggak tahu Mas. Lah emangnya memperluas kebun binatang dan 19 juta lapangan pekerjaan itu untuk siapa Mas? Kebun binatang. Baik Mas, terima kasih. Lantas Mas Gibran melabeli diri jenengan sendiri sebagai apa? Saya melabeli diri saya sebagai pembantu presiden. Permisi Mas Gibran, jenengan itu wakil presiden, bukan pembantu. Status jenengan itu sama dengan presiden. Kalau Bapak Presiden Prabowo lagi sibuk, jenengan yang mewakili. Beda dengan pembantu Mas. Setahu saya, kalau pembantu itu tugasnya nyapu-nyapu, cuci piring, gitu Mas. Permisi Bang, tolong beri penjelasan buat Mas Gibran. Mas Gibran kemarin waktu mencalonkan capres dan cawapres punya visi misi kan? Bahkan saat debat capres, debat wapres ada visi misinya. Bahkan dari dirimu yang mengatakan 19 juta lapangan pekerjaan. Bahkan ketika debat dengan Pak Mahfud MD, dirimu mengeluarkan gestur mengejek. Sekarang kamu mengatakan saya pembantu presiden. Seolah-olah kamu tidak punya tanggung jawab. Padahal tanggung jawabmu adalah membagi tugas, membagi pekerjaan. Pekerjaan presiden apa? Pekerjaan wakil presiden ada. Kalau kamu mengatakan kamu hanya pembantu presiden, ngapain kamu jadi wakil presiden? Nah, disinilah barangkali ada sebuah miss ya, tupoksi yang Gibran pahami sebagai wakil presiden. Tentu tidak hanya sebatas yang membantu presiden, bukan pembantu presiden, tapi membantu presiden. Membantu di mana? Membantu di urusan-urusan dalam negeri. Sementara Pak Prabowo lebih banyak dia bekerja juga untuk membangun kerjasama dan lain sebagainya ke luar negeri. Bahkan ketika pergi ke luar negeri, maka sepenuhnya tanggung jawab di dalam negeri itu ada di Gibran. Jadi kalau misalnya
dia mengatakan tidak punya visi misi. Saya kira sudah jelas di kampanye, bahkan dia berjanji dengan 19 juta lapangan kerja. Ini agak membingungkan ini dengan fungsi dan wewenang Gibran ini memang tidak dipahami dengan baik barangkali ya, ini menurut pandangan saya. Sehingga ya kesehariannya kan jalan-jalan ke SD dan lain sebagainya gitu ya, dan walaupun sekarang sudah mulai dipoles nih ya, Gibran ini sering mulai tampil di kampus ya dan sebagainya, walaupun tetap saja karakter dasar bawaan oroknya yang ketika ditanya tidak nyambung itu masih belum bisa dipoles dengan baik nih oleh orang-orang yang berada di belakangnya ya, yang terus mungkin mendampingi Gibran ini. Jadi kalau misalnya dikatakan tadi bahwa dia hanya pembantu dan tidak punya visi misi, adalah visi misinya adalah visi misi presiden itu sendiri, memang secara ini betul nggak bisa berbeda ya antara wapres dengan presidennya, tentu harus manut ke presidennya. Tapi apa yang terjadi dulu ya ketika ada lapor mas wapres, nah lapor mas wapres walaupun sekarang sudah mungkin nggak tahu kemana gitu ya, tapi itu kan programnya dia gitu. Artinya di luar ininya Pak Prabowo ya, di luar programnya Pak Prabowo. Dan begitulah ketika kampanye setiap pemimpin di negeri ini, terutama ketika 2 periode yang lalu, janji kampanye ya tinggal janji kampanye, kenyataannya song gitu ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang seolah-olah dirimu melempar tanggung jawab kepada presiden, seolah-olah dirimu tidak punya tanggung jawab kepada negara ini. Padahal ketika debat presiden, debat capres, dirimu banyak menjanjikan. Sekarang dirimu seolah-olah tidak ingin bertanggung jawab, seolah-olah semua kebijakan, semua visi misi itu dari presiden. Jadi tugasmu apa? Tugasmu kan ada, wakil presiden ada. Ketika presiden pergi ke luar negeri, maka tugasmu adalah melaksanakan pekerjaan dalam negeri. Ketika presiden tidak bisa ke sini, maka kau yang ke situ. Begitu loh. Nanti berpengaruh 2029. Gak ada yang memilihmu. Baik Bang, penjelasannya. Terima kasih banyak. Permisi Bang, kalau Abang penjelasannya gimana? Gibran akui jadi wapres tak punya program. Saya pembantu, adanya visi misi presiden. Pantesan aja dia selalu kelihatan lelah dan ngantuk. Ya namanya juga pembantu. Pekerjaan pembantu itu kan lebih banyak daripada tuannya. Jadi sekarang kita tahu dan bisa memaklumi kenapa dia selalu kelihatan pelangap-pelongok. Mungkin karena dia kurang istirahat. Ya namanya juga pembantu. At least gua kira dia akan mengakui bahwa selama ini dia adalah fuhu-fafa. Baik Bang, terima kasih. Permisi Bang, kalau Abang gimana penjelasannya? Saya cuma pembantu presiden, jadi nggak perlu punya visi misi sendiri. Sebentar. Ini seorang wakil presiden loh, dipilih langsung oleh puluhan juta rakyat Indonesia, bukan cuma untuk jadi asisten pribadi. Terus, kalau nggak punya visi misi, kita milih dia buat apa? Masa jabatan setinggi itu cuma jadi figuran di istana? Dan makin menarik pas lihat kunjungannya ke Papua. Papua itu adalah wilayah dengan masalah yang berat, pendidikan yang tertinggal, kesehatan yang minim, konflik kemanusiaan, kemiskinan yang struktural. Tapi ke sana cuma main bola. Main bola itu seru, rakyat senang, iya. Tapi Papua nggak cuma butuh hiburan, Papua itu butuh kebijakan, Papua itu butuh keberanian, Papua itu butuh pemimpin yang benar-benar kerja nyata untuk mesejahterakan mereka. Bukan cuma sekedar hadir, apalagi hanya main bola. Pertanyaannya sekarang, wakil presiden itu partner negara atau cuma ban serep kekuasaan? Karena bangsa sebesar ini gak butuh pemimpin yang hanya bisa bilang, saya cuma pembantu. Kita butuh pemimpin yang berani bilang, ini peran saya, ini yang saya perjuangkan. Wakil presiden tapi gak punya visi misi. Ini politik atau sekedar numpang jabatan? Baik Bang, terima kasih. Permisi Bang, kalau Abang gimana penjelasannya? Gibran akui jadi wapres tak punya program. Saya pembantu, adanya visi misi presiden. Kalau kayak gitu namanya bukan wakil presiden lah, itu namanya menteri. Baik Bang, terima kasih. Kita nggak ngerasa Merasa apa Bang? bahwa kita adalah atasannya presiden, padahal kita yang gaji. Tepuk tangan yang udah kerja, mana yang udah kerja? Oke. Kita ini kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH, betul ya? Itu kan dikumpulin
Kan negara dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, Iya. aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh. Abisnya di slip gaji tulisannya PPH. Nggak ngeh. Coba kita ganti. PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita ngamuk kan? Buat gaji Gibran. Masa gaji Gibran dipotong buat gaji Gibran? Mau demo tiap hari kita. Baik Bang, terima kasih. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Baik Mas Gibran, saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo ya. Permisi Bapak Presiden Prabowo, jenengan disuruh tenang sama Mas Gibran. Oh iya Pak, permisi saya mau tanya. Mas Gibran itu statusnya kan wakil presiden, bukan pembantu kan Pak? Wakil yang saya pilih terlalu muda. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya. Nah itu sahabat, kalau dianalogikan sebuah negara itu organisasi ya, sebut seperti itu misalnya. Dan biasanya dalam struktur organisasi itu ada ketua, wakil ketua, dan lain sebagainya ke bawah gitu ya. Atau ketua umum dan wakil ketua umum. Nah ketua umum ini biasanya, atau memang jobnya itu lebih banyak keluar ya, membangun kerjasama dan lain sebagainya. Tapi kalau wakil ketua itu menangani hal yang terjadi di dalam. Nah seperti halnya Gibran ya, harusnya dia bisa menghandle seluruh pekerjaan Pak Prabowo yang terkait dengan dalam negeri, termasuk mengkonsolidasi dengan para menterinya dan lain sebagainya. Nah sepertinya menurut hemat saya fungsi Gibran ini memang belum sampai ke situ ya. Ya kalau jujur-jujur, mau jujur-jujuran gitu ya, memang Gibran tidak punya, menurut saya ya, tidak punya kapasitas untuk itu. Dipaksakan lah ya, kalau boleh disebut ya wapres karbitan gitu ya, dihasilkan dengan meminjam istilah majalah Tempo dengan istilah anak haram konstitusi ya. Ya inilah kalau boleh dikatakan bahwa seperti video ini nih. Ujian terbesar bagi rakyat bukanlah bencana alam, melainkan pemimpin yang bodoh dan jahat. Ujian terbesar bagi rakyat bukanlah bencana alam, melainkan pemimpin yang bodoh dan jahat. Nah gitu ya. Jadi ya kita mungkin dapat musibah ini. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah nonton. Semoga sehat selalu dan selalu jaga akal waras. Salam akal sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.